Salam Eating News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang baru-baru ini selain banyak negara menuntut pertanggungjawaban komunis Tiongkok karena menutupi informasi terkait sumber virus komunis Tiongkok kembali menjadi fokus perhatian, US National Review majalah Amerika Serikat berhaluan konservatif mengungkapkan bahwa sejak awal tahun lalu, Institut Virologi Wuhan, sebuah lembaga penelitian virologi di Wuhan, Tiongkok, 2 kali merekrut tenaga ahli untuk meneliti virus corona baru. Pada saat itu, lembaga penelitian itu bahkan menyatakan dengan tegas menemukan virus baru pada kelelawar dan glires, sejenis hewan pengerat. Mari simak berita selengkapnya. Pada 3 April 2020 lalu, majalah US National Review mengungkapkan bahwa seorang sutradara dokumenter yang tinggal di Tiongkok, Matthew Tai, menemukan sumber virus komunis Tiongkok atau virus Wuhan. Matthew Tai memperoleh banyak informasi dari catatan publik yang dipublikasikan di internet. Semua informasi itu kembali ditujukan pada lembaga penelitian virologi Wuhan. Matthew menemukan bahwa lab P4 tingkat keempat biosecurity di Institut Virologi Wuhan, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, pernah 2 kali merekrut tenaga ahli pada akhir tahun lalu. Pertama adalah meminta para ilmuwan untuk mempelajari hubungan antara coronavirus dan kelelawar dan mempelajari mekanisme molekuler di mana kelelawar dapat hidup berdampingan dengan Ebola dan coronavirus yang berhubungan dengan SARS untuk waktu yang lama tanpa menyebabkan penyakit. Pengumuman rekrutmen kedua lebih lanjut menyatakan, setelah penelitian jangka panjang pada biologi patogenik kelelawar yang membawa virus, dipastikan bahwa coronavirus sindrom diare akut babi (SARS-CoV) dan SARS serta penyakit menular pada manusia berasal dari kelelawar dan ditemukan sejumlah besar virus baru yang teridentifikasi pada kelelawar dan tikus. Menurut Matthew, konten rekrutmen ini menyeratkan bahwasannya kami telah menemukan virus baru yang mengerikan dan ingin merekrut beberapa ahli untuk menghadapinya. Namun berita tentang coronavirus baru tersebar setelah beberapa waktu kemudian. Menurut sepenggal pidato internal dari ahli medis militer komunis Tiongkok yang diterbitkan oleh The Epoch Times bahasa Mandarin pada 3 April lalu, virus itu jauh lebih mematikan daripada yang diperkirakan. Sekarang ditemukan bahwa sistem kekebalan pasien yang pulih telah hancur. Ini adalah virus gila, adalah produk sintetis dari SARS dan HIV, Human Immunodeficiency Virus, yakni virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Pakar sistem medis militer komunis Tiongkok mengatakan, virus itu disintetis dari gen virus SARS plus gen virus AIDS. Jadi virus itu memiliki karakteristik SARS dan lebih mudah menyebar, tetapi juga memiliki karakteristik gen AIDS. Anda tahu gen AIDS? AIDS akan membuat Anda mudah mati. Karena itulah mengapa orang-orang dari generasi pertama masa pemulaan itu semuanya meninggal. Tingkat kematian dari virus itu sangat tinggi, dapat menyebar satu demi satu keluarga. Di Wuhan, penyebaran dari generasi pertama hampir sepertiga hingga setengahnya pasien meninggal karena racun dari generasi pertama itu sangat ganas. AIDS menghancurkan sistem kekebalan tubuh Anda. Ini bukan hanya masalah pneumonia atau radang paru-paru, jadi ini adalah masalah besar dan serius. Pakar terkait mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan masalah ini. Saat ini tidak ada cara lain selain melakukan perlindungan yang baik dan meningkatkan kekebalan diri. Pakar sistem medis militer komunis Tiongkok mengatakan, jangan berharap pada vaksin. Saya beritahu Anda mengenai vaksin. AIDS telah dipelajari selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada pengembangan vaksinnya. Kalian jangan berharap akan ada vaksinnya. Semua itu tak lebih dari penipuan. Katanya bisa dikembangkan vaksinnya. Semua itu bohong, karena virus ini sebenarnya adalah penghancuran diri umat manusia. Manusia akan menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan virus gila ini. Dalam hal ini kita benar-benar tidak berdaya. Huang Pingwen, Direktur Seoul Emergency Center, Souchuan Memorial Hospital Medical Taiwan mengatakan bahwa itu adalah virus tingkat senjata dengan periode inkubasi yang panjang dan penularan yang kuat sampai-sampai dapat melumpuhkan semua sarana medis sebuah negara, apalagi virus itu berkembang di musim dingin, bertepatan dengan daya tahan tubuh manusia yang relatif lemah, ditambah lagi dengan musim libur dan banyak orang yang berkumpul. Tidak hanya itu, obat-obatan yang tersedia saat ini juga tidak berdaya terhadapnya, sementara pengembangan vaksin sangat sulit.
Dari sudut pandang saya pribadi, itu pasti dirancang secara teliti. Virus tiba-tiba mencuat di tempat itu. Sejujurnya makan kelelawar juga bukan kali pertamanya di Wuhan. Sebenarnya belum tentu juga spesies di pasar makanan laut akan menghasilkan mutasi, bahkan belakangan dikonfirmasi bahwa lingkungan di dalamnya tidak mungkin berevolusi secara alami. Kata Huang Pingwen, Direktur Seoul Emergency Center, Seoul Chuan Memorial Hospital Medical Taiwan. Menurut Huang Pingwen, bahwa berdasarkan kerangka virologis, dibutuhkan beberapa rantai untuk memutasi virus dalam tubuh kelelawar menjadi coronavirus baru saat ini, tetapi sekarang tampaknya beberapa rantai itu adalah mekanisme dari rekayasa genetika. Jika dilihat dari perspektif prestasi akademik, pakar virus dapat merancang virus semacam itu, mereka mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah Nobel, namun rancangan itu sangat mematikan. Orang yang merancang virus itu benar-benar melakukan sesuatu yang membahayakan umat manusia dan harus meminta maaf kepada dunia.